Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Valerian Wibowo, perwakilan dari kelompok tugas besar jaringan siswa kabel. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan simulasi pada ContiQOS. Langkah pertama yaitu mendownload VMware. VMware dapat didownload melalui link berikut ini. Setelah masuk ke dalam websitenya, maka akan diarahkan pada menu download. Bisa memilih versi download untuk Windows atau versi download untuk Linux. Karena saya menggunakan Windows, maka saya memilih Windows. Nah, lalu langkah yang kedua yaitu penginstalan ContiQOS. Untuk menginstal ContiQOS perlu di-download dulu ContiQOS-nya, dapat di-download melalui website berikut ini. Nah, lalu untuk mendownload ContiQOS-nya bisa mengklik link yang ada di sini. Dan yang ada di sini maka akan muncul tampilan ini. Nah, lalu klik yang ini tombol berwarna hijau, Latest Version. Nah, setelah mendownload dua file tersebut, langkah ketiga yaitu melakukan ekstrak file dari ContiQOS-nya. Setelah file diekstrak, maka lanjut ke penginstalan dari VMware. Setelah VMware terinstall, makanya cukup simpel dan gampang ya, tidak susah. Pasti kalian pada bisa untuk menginstalnya. Setelah diinstal ContiQOS, maksud saya VMware, maka open a virtual machine. Di sini akan meminta file yang akan dibutuhkan, misalnya ContiQOS, maka akan membutuhkan file ini. VMware. Klik open, maka akan muncul tampilan ini. Lalu untuk menjalankannya bisa klik yang ini atau juga bisa klik yang ini. Saya contohkan klik yang ini, power on this virtual machine. Tunggu loadingnya selesai. Setelah masuk ke menu ini, maka akan dibutuhkan password. Passwordnya bisa diisikan dengan user. Setelah masuk ke tampilan dari ContiQOS, maka akan terdapat ini Koja. Koja itu digunakan untuk melakukan simulasi. Nah, lalu buka aplikasi Kojanya. Nah, untuk melakukan simulasi maka dibutuhkannya file baru. Lalu bisa klik ini, new file. Di sini membutuhkan nama, bisa diketik dengan sesuka hati. Saya contohkan yang tes. Lalu klik create. Nah, untuk melakukan simulasi maka membutuhkan mods. Mods bisa didapatkan di tab sini, mods. Add mods, create new mod type, pilih sky mode. Nah, untuk skenario dari simulasinya saya menggunakan UDP sender dan UDP sync. Jadi yang pertama saya ganti namanya menjadi sync. Lalu untuk firmware-nya ada di dalam folder RPL Collect. Bila susah untuk menemukan folder RPL Collect, maka folder ini bisa didapatkan pada ini, folder examples, lalu folder IPv6. Nah, di sini ada folder RPL Collect. Nah, lalu bisa pilih UDP sync karena saya masukkan tabnya sync untuk UDP. Lalu klik open, lalu klik compile. Setelah tercompile maka bisa klik create. Sini saya memasukkan syncnya 1, jadi klik saja add mods. Nah, sini telah terbentuk syncnya 1. Lalu untuk menambahkan yang lainnya
saya membutuhkan UDP sender, bisa didapatkan dari mods sama ya, SkyMod. Lalu di sini bisa diganti dengan sender. Lalu firmware-nya, karena tadi telah digunakannya asing, untuk type-nya asing, karena saya sekarang menggunakan sender, maka UDP-nya berarti UDP sender vector. Lalu klik compile. Lalu setelah itu klik create. Nah, di sini saya menggunakan contoh untuk sendernya itu 7. Misalnya 7, lalu klik add next. Nah, maka tampilan di dalam network ini random ya, lokasi dari setiap modsnya. Lalu untuk mempermudah melihat dari setiap mods, bisa klik ini mod type. Nah, ini untuk membedakan dari tipenya. Misalnya hijau untuk tipe sync dan yang kuning ini untuk tipe sender. Lalu bisa menambahkan ini grid untuk menampilkan grid sesuai lokasinya. Lalu bisa menambahkan ini atau juga bisa begini environment untuk mengetahui lokasi yang disanggupi dari setiap mods. Nah, lalu bisa klik start untuk menjalankannya. Sebelum itu saya mau menghilangkan ini dulu. Nah, bila dihilangkan maka tidak akan terlihat ya. Nah, lalu saya klik start. Nah, ini adalah proses dari contoh simulasi untuk mengirim file atau send message kepada satu mod ke mod yang lainnya. Berikut adalah ininya, output dari tiap ininya, networknya. Di sini ada timelinenya tentang mods berapa saja yang sedang dipakai atau digunakan, maka akan muncul tampilan ini. Lalu di sini ada outputnya sedang membaca, misalnya ini ID 1 ya, atau di sini ID 3. ID ini untuk menunjukkan bahwa ID mod ini sedang melakukan kondisi apa dan sedang apa. Contohnya itu ID 3 yaitu mods 3 ya. Di sini mods 3 misalnya ini UDP client proses start. Jadi mods 3 ini sedang start kliennya dan akan menunjukkan ini timelinenya. Lalu untuk lebih detailnya tentang proses yang sedang dilakukan, maka bisa klik ini ya, klik ini mouse-nya klik kanan, maka more tools, lalu bisa klik collect view. Nah, maka akan muncul tampilan dari data yang telah disimulasikan. Untuk melihat power yang sedang digunakan bisa klik tab power. Nah, di sini akan muncul average power consumption. Untuk yang blok warna merah itu APM ya. Lalu yang biru untuk CPU-nya, yang hijau untuk radio listen, yang kuning, blok kuning nih untuk radio transmit. Powernya itu dalam satuan miliwatt. Lalu bisa klik yang ini, audio duty cycle. Di sini terdapat blok warna merah dan warna biru. Yang merah untuk radio listen, yang biru untuk radio transmit. Mungkin sampai sekian ya untuk simulasi dari jaringan sensor dan kabel ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf, bila ada penyampaian yang kurang jelas mohon maaf. Sekian dari penyampaian
simulasi jaringan sonic kabel. Bila kekurangan saya sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.